Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Tamu Allah sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di awal khutbah yang singkat ini mari kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semakin menghadirkan ketenangan dalam hidup kita, dan insyaallah makin menguatkan hati kita dalam mempersiapkan bekal menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sidang jamaah Jumat yang berbahagia, salawat dan salam kita peruntukkan pula buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita berkirim salawat dan salam kepada beliau, kita menjadi bahagian umat yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Tamu Allah yang berbahagia, khatib mengajak, menghimbau serta berwasiat kepada seluruh kita yang hadir, mari meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan ketakwaan, karena kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah akan ditentukan paling utama oleh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sidang jamaah Jumat yang berbahagia, memetik beberapa poin penting di balik peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menjadi pembahasan yang akan khatib sampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Pertama, saudaraku sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam direncanakan dibunuh oleh orang kafir jahiliyah pada hari Kamis tanggal 27 Safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berencana meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah itu pada malam 28 Safar. Nabi bersembunyi di dalam Gua Sur itu selama 3 hari 3 malam, malam 28, malam 29 dan tanggal 1 Rabiul Awal. Nabi meninggalkan kota Mekah menuju ke jalur selatan, menuju ke kota Madinah sampai ke sebuah daerah bernama Quba. Itu berangkatnya tanggal 1 Rabiul Awal dan sampainya adalah tanggal 7 Rabiul Awal. Saudaraku sedang jamaah Jumat yang berbahagia, poin pertama yang bisa kita ambil hikmahnya adalah Nabi Muhammad Rasulullah adalah kekasih Allah. Nabi Muhammad adalah manusia terbaik. Nabi Muhammad adalah asyraful anbiya, nabi yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah sayyidul mursalin, pemimpin para rasul. Pernah di belakang beliau bermakmum seluruh malaikat, pernah bermakmum di belakang beliau seluruh arwah para nabi, salat berjamaah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, poin pertama yang bisa kita ambil, rupanya tidak semua orang yang menyukai beliau. Artinya sebaik apapun kita, suka dan tak suka, like and dislike itu adalah permainan kehidupan. Jadi jangan pernah berharap kalau kita berbuat baik maka orang akan semuanya suka. Orang yang suka dengan kita, mereka tidak membutuhkan klarifikasi dan penjelasan apapun dari kita, karena dia akan tetap sayang kepada kita walaupun kita tidak menjelaskan apapun kepada dia. Orang yang menjadi musuh kita,
akan tetap dia membenci kita. Walaupun kita sudah berupaya menjelaskan segala-galanya kepada dia, karena dia tidak membutuhkan penjelasan kita, dia akan tetap benci walaupun kita sudah menjelaskan kepada dia. Sekali lagi, suka dan tidak suka adalah permainan kehidupan. Yang kedua, hadirin tamu Allah sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kejadian Nabi Muhammad dikepung rumahnya oleh ratusan bahkan ribuan orang itu diungkapkan oleh Dr. Safir Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Sirra An-Nabawiyah. Jangankan manusia, tikus pun tak bisa lewat. Begitulah ketatnya penjagaan pengepungan rencana pembunuhan Nabi Muhammad SAW di malam 28 Safar. Hari apa itu? Hari Kamis. Malam apa itu? Malam Jumat. Anehnya saudaraku sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kebetulan ataupun tidak tergantung sisi kita menengok, gerakan G30 SPKI pun juga terjadi malam Jumat. Saudaraku sidang jamaah Jumat yang berbahagia, apa yang ingin khatib sampaikan di poin yang kedua ini? Banyak orang menyebut sejarah dengan definisi dan cara mereka. Banyak orang membuat pengertian sejarah dengan cara ilmu mereka. Tapi ada sebuah ungkapan mengejutkan dari seorang pakar sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah itu adalah fakta yang berulang. Kalau ada sesuatu yang pernah terjadi tapi dia tidak berulang, semacam terbelahnya laut oleh tongkat Nabi Musa alaihissalam, pasti dia adalah mukjizat dan dia tak mungkin berulang. Lalu terjadilah gelombang dahsyat, banjir bandang menenggelamkan seluruh manusia. Jangankan manusia, gunung pun ditenggelamkannya. Terjadi kepada umat Nabi Nuh alaihissalam. Pastilah itu bencana yang Allah hadirkan untuk mengazab umat manusia. Jadi selain itu adalah mukjizat dan bencana, dia akan kembali berulang. Maka sejarah adalah fakta yang berulang. Makanya kalau ada orang hari ini mengatakan tak mungkin PKI akan memberontak lagi, bukankah tahun 48 setelah memadamkan pemberontakan PKI, kita tak mungkin menyangka mereka akan kembali memberontak tahun 65 dan kapanpun mereka bisa memberontak. Artinya yang ingin khatib sampaikan pada pertemuan kali ini, jangankan PKI, Abu Jahal itu, orang-orang yang hendak membunuh Nabi itu, pada hakikatnya mereka ada di sekitar Nabi, tapi rupanya mereka sangat jahat kepada Nabi. Jadi semakin berhati-hatilah dalam hidup, karena sulitnya menebak siapa yang murni memperjuangkan agama, siapa yang justru bermain dalam agama, siapa yang murni menjadi pejuang bangsa, siapa yang justru ingin mengoyak-ngoyak bangsa, siapa yang sebetulnya ingin membuat bangsa ini maju, siapa yang justru ingin maju dirinya dalam hidup berbangsa. Jadi saudaraku sedang jamaah Jumat yang berbahagia, kapanpun orang semacam Abu Jahal itu ada di tengah-tengah kita, kapanpun orang seperti Aidit dan Untung ada di tengah-tengah kita, maka waspadalah dan berhati-hatilah, karena setiap kelalaian akan besar resikonya. Yang ketiga, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika rencana pembunuhan ini akan terjadi, siapa yang dijumpai oleh Nabi? Yang dijumpai hanya dua. Satu Abu Bakar, yang kedua adalah Ali. Siapa itu Abu Bakar? Orang tua, senior. Siapa itu Ali? Anak muda, junior. Siapa itu Abu Bakar? Orang berpaham. Siapa itu Ali? Anak muda, kuat, terengginas, lincah. Jadi kalau dalam sebuah perjuangan kita butuh dua orang. Pertama butuh sahabat, yang kedua butuh keluarga. Kenapa kita butuh sahabat? Yang bisa menolong kita di jalan sahabat, tapi kawan menangis di rumah adalah keluarga. Mengapa butuh Abu Bakar? Abu Bakar itu orang tua. Kenapa butuh Ali? Ali itu anak muda. Kenapa kita butuh orang tua? Orang tua itu tempat bertanya, anak muda pemagar kampung. Jadi sehebat apapun anak muda, dia tidak pernah hidup selama orang tua. Lama hidup itulah yang membuat orang tua merasakan asam manis garam kehidupan, hingga bijak dalam berfikir sesuatu. Tapi bijak saya tak cukup, kita butuh anak muda. Kenapa? Yang kuat tenaganya, yang lincah berfikirnya, yang bagus terengginas akal berfikirnya, itu anak muda. Maka orang yang ingin maju, gabunglah dua-duanya. Bertanyalah kepada senior, sayangilah yang junior. Banyaklah minta ilmu kepada yang senior,
senior, ajaklah berlari dan berpacu yang junior, maka insya Allah kita sukses sampai ke tujuan. Yang keempat, saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, setelah keluar dari rumahnya Nabi SAW menghadapi dua pilihan. Lewat jalur utara lari ke kota Madinah 480 kilo. Lewat jalur selatan memutar-mutar. Saya umpamakan kepada seluruh jamaah, kalau ke Bangkinang lewat SM Amin langsung Panam, dari Panam langsung ke Rimbo Panjang dan seterusnya. Kalau jalur selatan ini ke Arengka dulu, baru masuk Sungai Pagar, nanti berbeloknya simpang Kebun Durian, baru kemudian kita ke arah Kampar dan seterusnya. Jadi berbelok-belok jalannya. Nabi menempuh jalan yang mana? Bukan jalur utara, tapi jalur selatan. Jalur selatan pun tak langsung ditempuh Nabi. Nabi naik ke atas bukit, bersembunyi pula 3 hari 3 malam. Apa artinya? Rupanya kalau Nabi langsung ke utara, maka mudah mengejar dan membunuh beliau. Kalau Nabi ke selatan, mudah mengejar dan membunuh beliau. Maka Nabi Muhammad bersembunyi dahulu 3 hari 3 malam. Artinya sebuah perjuangan membutuhkan strategi. Maka perbagus, termasuklah strategi kita di PLN ini, perbagus strategi kita. Sudah baik pekerjaan, alhamdulillah. Sudah banyak yang bisa dilakukan, alhamdulillah. Termasuk strategi pun selalu kita perbaharui. Kenapa demikian? Orang yang tidak memperbaharui strategi, maka suatu saat dia akan menjadi tertinggal. Alhamdulillah, sidang jamaah yang sebahagian besar adalah keluarga besar PLN ini diberikan oleh Allah kesempatan menjadikan pekerjaannya untuk menerangi masyarakat, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi lahan syurganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaharuilah selalu strategi. Penutup. Yang kelima, ketika Nabi SAW sampai ke kota Madinah, maka yang dibangun Nabi 4. Pertama, membangun masjid, Masjid Quba, Masjid An-Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan Ansor Muhajirin, Ansor Madinah, Muhajirin Mekah. Ansor petani, Muhajirin orang Mekah peternak. Maka cara berfikirnya berbeda. Yang ketiga, Nabi SAW menguatkan ekonomi. Hari ini salah satu kelemahan kita orang Islam adalah ekonomi kita tidak dikuasai oleh orang Islam. Padahal yang paling ditakutkan oleh orang yang tidak sekeyakinan dengan kita tentang orang Islam hanya dua. Kalau engkau menengok orang Islam itu beribadah, kata mereka biarkan. Tapi kalau engkau menengok orang Islam itu berekonomi, mata-matai. Kalau engkau menengok orang Islam itu berpolitik, hancurkan sampai ke akar-akarnya. Rupanya ekonomi Islam itu sudah dibangun oleh Nabi sebagai syarat munculnya masyarakat madani. Jadi masyarakat madani hanya bisa muncul bila ekonominya pun juga madani dan islami. Kalaulah seluruh jamaah mau berbelanja ke kedai-kedai orang Islam minimal beberapa macam saja, maka coba bayangkan berapa anak-anak orang Islam yang akan sekolah, berapa anak-anak orang Islam yang akan melanjutkan kuliah, berapa orang-orang Islam yang bisa melunasi hutangnya. Kapan ini bisa muncul? Jika Muslim merasa penting dengan Muslim lainnya. Terakhir adalah perpolitikan Islam. Ingat, segenggam kekuasaan lebih efektif daripada sekeranjang kebenaran. Banyak orang hari ini tak mempedulikan politik, hingga jangankan dia, jangankan negara ini, jangankan bangsa ini, agama dia pun dipertaruhkan di tangan-tangan orang-orang yang tidak beragama. Bila mereka yang tidak beragama yang akan menjaga agama kita, maka suatu saat tidak tertutup kemungkinan bukan hanya Melayu hilang di bumi, Islam pun bisa hilang dari pertiwi. Islam tak akan hilang dari bumi, tapi dia akan bisa hilang dari negeri kita bernama Indonesia. Kapan bisa kita menghidupkan kembali semua perjuangan ini? Salah satu yang harus kita perhatikan, marilah sesama Muslim berta'awun dalam perpolitikan Islam. Kalau ekonomi Islam kuat, pendidikan Islam kuat, perpolitikan Islam kuat, maka insyaallah rahmatan lil alamin. Semoga ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar.
Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr, demi masa, demi pergantian waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat, kecuali yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan mereka yang saling menasihati baik dalam kebenaran, kebaikan maupun dalam kesabaran. Marilah orang Islam menjaga keutuhan beragama. Yang kedua, wala tafarraqu, jangan tercerai-berai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqudul hajat. Allahumma anzilir rahmah wal barakah wal afiyah wal maghfirah ala hadhihi al jamaah ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah.